seluruh ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, akan menerima kebenaran ajaran Islam dan juga mengakui Isa sebagai nabi yang sejati, bukan sebagai anak Tuhan atau bagian dari Trinitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Mesiah yang berasal dari bahasa Ibrani yaitu Masiah, yang secara harfiah berarti yang diurapi. Istilah ini merujuk pada praktik kuno di mana para penggembala mengurapi atau melumasi kepala domba-domba mereka dengan ramuan minyak. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi domba-domba tersebut dari serangga, terutama lalat, yang seringkali mengganggu dan dapat menyebabkan infeksi jika dibiarkan. Dan dalam konteks ini, pengurapan domba dimaknai sebagai telah dijamin keselamatannya. Karena domba-domba yang diurapi dengan minyak dianggap terlindungi dari bahaya eksternal. Dan lambat laun, praktik pengurapan ini mengalami perkembangan makna yang lebih simbolis dan juga diterapkan pada raja dan imam Yahudi. Pengurapan menjadi suatu ritual yang menandakan bahwa seorang telah dipilih atau ditetapkan oleh Tuhan untuk peran tertentu, seperti kepemimpinan atau pelayanan rohani. Dalam hal ini, pengurapan juga melambangkan bahwa individu tersebut telah dijamin keselamatannya oleh Tuhan, sehingga layak untuk dihormati dan diikuti oleh umat. Dalam bahasa Yunani, kata Mesia diterjemahkan menjadi Kristos, sementara dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Al-Masih. Oleh karena itu, gelar Yesus Kristus dalam tradisi Kristen memiliki makna yang sama dengan Isa Al-Masih dalam tradisi Islam, yaitu Yesus yang diurapi atau Isa yang diurapi. Kedua gelar ini merujuk pada figur yang dianggap sebagai penyelamat atau pemimpin spiritual yang diutus oleh Tuhan. Sementara di sisi lain, kata Dajjal berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu Dajjala, yang memiliki arti kebohongan, tipuan, atau penipuan. Dalam konteks bahasa, kata Dajjal digunakan sebagai bentuk superlatif dari Dajjala, yang menunjukkan karakteristik seorang atau sesuatu yang dikenal dengan kemampuan luar biasa dalam menipu dan juga memanipulasi. Dengan demikian, Dajjal dapat diartikan sebagai sang penipu ulung atau yang paling pandai dalam menipu. Penggunaan kata ini tidak hanya merujuk pada kebohongan biasa, melainkan pada tipu daya yang sangat licik dan juga sangat cerdas, yang mampu mengelabui banyak orang. Dalam tradisi Islam, Dajjal dikenal sebagai sosok yang sangat berbahaya dan penuh tipu daya, yang kemunculannya merupakan salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Menurut hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Dajjal digambarkan sebagai makhluk yang akan membawa ujian dan cobaan besar yang dikenal sebagai fitnah Dajjal. Fitnah ini merupakan ujian iman yang sangat berat, di mana Dajjal akan menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan manusia, baik melalui kebohongan maupun tipu muslihat yang sangat meyakinkan. Dikatakan bahwa Dajjal akan memiliki kemampuan luar biasa, seperti menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan juga melakukan hal-hal lain yang tampaknya mustahil. Semua dengan tujuan untuk membingungkan dan juga memperdaya manusia agar mengikuti jalan yang sesat. Peringatan tentang Dajjal tidak hanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Para nabi sebelum beliau, seperti Nabi Isa AS atau Yesus, Nabi Musa AS atau Moses, dan Nabi Nuh AS, juga telah memperingatkan umat mereka masing-masing tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Dajjal. Dan hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman Dajjal, karena setiap nabi merasa perlu untuk mengingatkan umat mereka akan datangnya fitnah besar ini. Para nabi menggambarkan Dajjal sebagai sosok yang penuh tipu daya, yang akan mencoba menipu manusia dengan berbagai cara, termasuk menyamar sebagai pemimpin yang adil atau sebagai penyelamat, padahal sebenarnya dia adalah sosok yang sangat jahat dan penuh tipu muslihat. Selain itu, dalam tradisi Islam disebutkan bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman sebagai ujian terbesar bagi umat manusia. Tujuan utama Dajjal adalah untuk menyesatkan orang-orang dari jalan kebenaran dan membujuk mereka untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Namun, menurut keyakinan umat Islam, fitnah Dajjal ini
akan berakhir ketika Nabi Isa Al-Masih kembali ke bumi dan mengalahkan Dajjal, memulihkan keadilan dan kebenaran di dunia. Inilah sebabnya mengapa umat Islam dianjurkan untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal dalam setiap sholat, serta memperkuat iman dan pengetahuan agama mereka agar tidak mudah tertipu oleh kebohongan dan tipu daya Dajjal yang sangat licik dan canggih. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan telah mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah dan si pendusta atau Dajjal. Hadis riwayat Bukhari nomor 6859. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, salah satu tanda atau ciri utama dari kedatangan Mesias adalah kemampuannya untuk mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi yang terserak di seluruh penjuru dunia, yang dikenal sebagai diaspora Yahudi. Dalam konteks sejarah Yahudi, diaspora merujuk pada penyebaran orang-orang Yahudi ke berbagai wilayah di luar tanah Israel yang terjadi akibat pengasingan, penganiayaan, dan berbagai peristiwa politik dan sosial lainnya. Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya 11 dengan jelas menggambarkan peran Mesias ini. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yahuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu misi utama Mesias adalah membawa kembali orang-orang Israel dan Yehuda yang telah tersebar di seluruh dunia ke tanah mereka yang telah dijanjikan. Bagi banyak orang Yahudi, berdirinya negara Israel di Palestina pada tahun 1948 dianggap sebagai langkah penting menuju penggenapan nubuat ini. Pembentukan negara Israel dilihat sebagai upaya untuk menyediakan sarana fisik dan politik yang memungkinkan diaspora Yahudi untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Kembali ke tanah Israel tidak hanya dianggap sebagai pemulihan identitas nasional dan juga spiritual, tetapi juga sebagai pemenuhan dari nubuatan-nubuatan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Selain itu, berdirinya negara Israel juga dikaitkan dengan kemungkinan pembangunan kembali Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis yang diyakini akan menjadi pusat ibadah bagi bangsa Yahudi dan salah satu syarat penting untuk kedatangan Mesias. Bagi sebagian orang Yahudi, pembangunan kembali Baitul Maqdis dianggap sebagai tanda yang sangat penting bahwa zaman Mesianik sudah sangat dekat. Alkitab Perjanjian Lama juga memberikan peringatan tentang akan munculnya nabi-nabi palsu pada akhir zaman, yang dikenal dalam tradisi Yahudi dan Kristen sebagai sosok yang menyesatkan umat manusia. Dalam kitab Ulangan 1-3 disebutkan bahwa akan ada nabi palsu yang akan mengajak orang-orang untuk menyembah tuhan-tuhan lain selain Tuhan yang Esa. Ayat tersebut berbunyi, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang beritahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat itu terjadi, yang tentangnya ia telah berkata kepadamu, marilah kita mengikuti tuhan-tuhan lain yang tidak kau kenal, dan marilah kita beribadah kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Peringatan ini mencerminkan kekhawatiran akan adanya tokoh-tokoh yang akan menyesatkan umat dengan klaim palsu mereka tentang kekuatan spiritual atau keilahian. Dalam konteks ini, banyak yang mengaitkan konsep nabi palsu ini dengan Dajjal, sosok yang dalam tradisi Islam digambarkan sebagai penipu ulung yang akan muncul di akhir zaman untuk menyesatkan umat manusia dengan berbagai tanda dan juga keajaiban palsu. Meskipun terminologi dan deskripsi Dajjal secara spesifik tidak ditemukan dalam teks Perjanjian Lama, gagasan tentang sosok yang menyesatkan dan memimpin umat manusia menjauh dari Tuhan yang sejati adalah tema yang berulang dalam kedua tradisi agama ini. Keduanya mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan keteguhan iman dalam menghadapi tipu daya dan kebohongan yang akan datang di akhir zaman. Dengan demikian, baik dalam tradisi Yahudi maupun Kristen, serta dalam tradisi Islam, ada pengharapan akan kedatangan tokoh penyelamat di akhir zaman yang akan mengakhiri segala kejahatan dan juga ketidakadilan. Di sisi lain, ada juga peringatan akan kehadiran sosok-sosok yang akan berusaha menggagalkan rencana-rencana ilahi ini melalui kebohongan dan tipu dayanya. Kedua konsep ini, kedatangan Mesias dan kemunculan nabi palsu atau Dajjal,
merupakan bagian penting dari eskatologi agama-agama Abrahamik yang menekankan betapa pentingnya iman, kebenaran, dan keadilan dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Orang Nasrani atau umat Kristen juga mengimani Alkitab Perjanjian Lama, kitab suci yang berisi sejarah, hukum, nubuat, dan puisi dari tradisi Yahudi. Karena itulah, mereka umumnya mendukung keberadaan negara Israel di Palestina. Bagi banyak orang Kristen, berdirinya negara Israel dipandang sebagai penggenapan nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama yang mengenai pemulihan bangsa Yahudi ke tanah perjanjian mereka. Mereka melihat kembalinya orang-orang Yahudi ke Israel sebagai salah satu tanda bahwa zaman akhir mendekat, di mana peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah keselamatan umat manusia akan terpenuhi. Namun, ada perbedaan mendasar dalam pandangan antara orang Kristen dan Yahudi mengenai sosok Mesias. Orang Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Mesias yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan yang kedatangannya dipenuhi dalam Perjanjian Baru. Dalam Injil Markus 61-62, Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Mesias ketika ditanya oleh imam besar. Di sana tertulis, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Lalu Yesus menjawab, akulah dia. Bagi orang Kristen, pernyataan ini dan berbagai nubuat lainnya yang dipenuhi oleh Yesus merupakan bukti bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Sebaliknya, orang Yahudi tidak mengimani Alkitab Perjanjian Baru dan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Bagi mereka, Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama belum datang. Mereka memandang Yesus bukan sebagai Mesias yang benar, melainkan sebagai seorang nabi palsu atau sosok yang tidak memenuhi kriteria Mesias yang diharapkan dalam tradisi Yahudi. Menurut mereka, Mesias yang sebenarnya harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu, seperti memulihkan kerajaan Israel, membangun kembali bait suci, dan membawa perdamaian abadi ke seluruh dunia. Hal-hal yang mereka yakini belum dipenuhi oleh Yesus. Selain itu, Alkitab Perjanjian Baru juga memberikan peringatan tentang akan munculnya nabi-nabi palsu dan Mesias palsu, terutama pada akhir zaman. Dalam Matius 24 ayat 11, Yesus memperingatkan para pengikutnya bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Lebih lanjut, dalam Matius 24 ayat 5, Yesus menyatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa akan ada individu-individu yang mengklaim sebagai Mesias atau yang mengaku memiliki otoritas rohani. Namun sebenarnya mereka adalah penipu yang berusaha menyesatkan umat manusia. Dalam tradisi Kristen, Mesias palsu ini sering disebut sebagai Antikristus, istilah yang merujuk pada sosok atau kekuatan yang menentang Kristus dan berusaha menggantikannya atau merusak ajarannya. Antikristus dianggap sebagai figur yang akan muncul di akhir zaman dengan tujuan menipu dan juga menyesatkan orang-orang dari iman yang benar kepada Kristus. Kehadirannya dikaitkan dengan kekacauan besar dan penyesatan spiritual yang akan mendahului kedatangan kembali Yesus Kristus untuk menghakimi dunia dan juga memulihkan segala sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan demikian, baik dalam pandangan Yahudi maupun Kristen, terdapat konsep tentang Mesias yang benar dan figur-figur palsu yang akan mencoba menyesatkan umat manusia. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Mesias yang benar dan mereka menanti kedatangannya yang kedua kali. Sementara Antikristus adalah penipu yang akan menantang dan juga menyesatkan. Bagi orang Yahudi, Mesias yang dijanjikan belum datang dan mereka tetap menantikan kedatangannya sambil waspada terhadap sosok-sosok palsu yang akan muncul sebelum itu terjadi. Perbedaan pandangan ini mencerminkan keyakinan teologis yang sangat mendalam di antara kedua agama mengenai peran dan identitas Mesias dalam sejarah keselamatan manusia.
Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Muhammad SAW memberikan penjelasan yang rinci mengenai Dajjal, sosok yang dikenal sebagai penipu ulung di akhir zaman. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah hadis riwayat Bukhari, Fathul Bari, nomor 3439, di mana Rasulullah Muhammad SAW menyebut Dajjal sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, atau julukan ini mengandung makna bahwa Dajjal akan mengaku sebagai Al-Masih atau Mesias yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, termasuk sebagian orang Yahudi. Ketika Dajjal muncul, ia akan berusaha menipu banyak orang dengan mengklaim dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan dari banyak orang Yahudi akan tertipu dan percaya bahwa Dajjal adalah Mesias yang sebenarnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu tanda kedatangan Dajjal adalah banyaknya orang Yahudi yang akan mengikutinya. Rasulullah bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Hadis riwayat Muslim nomor 5237. Dan sahabat, ini menunjukkan bahwa ketika Dajjal muncul, sejumlah besar orang Yahudi, khususnya dari wilayah Asbahan, akan mengikuti dan menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Keyakinan ini berdasarkan pada klaim Dajjal sebagai Mesias dan kemampuannya menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat palsu yang mampu mengelabui banyak orang. Rasulullah SAW juga memberikan peringatan bahwa Dajjal akan meningkatkan klaimnya, tidak hanya sebagai Mesias tetapi juga sebagai seorang nabi, anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan itu sendiri. Dalam sebuah hadis lain, beliau memperingatkan bahwa Dajjal akan mencoba meniru Tuhan dengan membuat klaim yang menyesatkan. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6859. Hadis ini menegaskan bahwa Dajjal adalah seorang penipu yang akan berusaha menyesatkan umat manusia dengan mengklaim sifat-sifat ketuhanan. Namun Rasulullah mengingatkan bahwa Dajjal memiliki kekurangan fisik yang nyata, yaitu buta sebelah. Dan hal ini adalah salah satu cara untuk mengenali penipuan Dajjal dan juga memastikan bahwa umat Islam tidak tertipu oleh klaim palsunya. Dalam skenario akhir zaman yang dijelaskan dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam yang mencari Dajjal dan membunuhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 5233. Setelah Dajjal dikalahkan, Nabi Isa akan melakukan beberapa tindakan penting sebagai bagian dari misinya untuk memulihkan ketertiban dan keadilan di dunia. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah menjelaskan bahwa Nabi Isa akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan juga menghapus jizyah. Akan turun Ibnu Maryam atau Isa alaihissalam yang akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta benda melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2070. Di masa turunnya Nabi Isa, kepemimpinan dan panduan dalam beribadah akan tetap berada di tangan umat Islam, karena Nabi Isa alaihissalam akan mengikuti syariat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa ketika Nabi Isa turun, seorang pemimpin Muslim akan memintanya untuk memimpin sholat. Maka turunlah Isa putra Maryam. Lalu pemimpin Muslim berkata, "Kemarilah, pimpinlah kami sholat." Isa berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lain adalah pemimpin, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini." Hadis riwayat Muslim nomor 225. Selain itu, Al-Quran juga menegaskan bahwa di masa kembalinya Nabi Isa, seluruh ahli kitab akan beriman kepada beliau dan juga mengikuti syariat Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 159 disebutkan, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau Isa sebelum kematiannya. Quran surat An-Nisa ayat 159. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika Nabi Isa kembali, seluruh ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, akan menerima kebenaran ajaran Islam dan juga mengakui Isa
sebagai nabi yang sejati, bukan sebagai anak Tuhan atau bagian dari Trinitas, sebagaimana yang diyakini dalam beberapa keyakinan Kristen. Mereka akan menerima dan mematuhi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang menegaskan persatuan dan juga kebenaran akhir yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian, ajaran Islam tentang Dajjal, Nabi Isa, dan tanda-tanda akhir zaman memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa yang akan terjadi dan peran setiap tokoh dalam rangkaian tersebut. Umat Islam diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada iman dan waspada terhadap segala bentuk tipu daya yang akan muncul di akhir zaman. Dan sahabat yang beriman, inilah 7 ciri perempuan yang terkena tipu daya Dajjal. Salah satu tanda datanya kiamat adalah munculnya Dajjal. Telah dijelaskan sahabat dalam sebuah hadis bahwa jumlah terbanyak dari pengikut Dajjal berasal dari kaum perempuan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini pun harusnya menjadi perhatian bagi kaum perempuan untuk selalu berhati-hati agar tidak terjerat sebagai pengikut Dajjal, yakni melalui perbuatan maksiat. Lalu bagaimanakah ciri-ciri perempuan yang terkena tipu daya Dajjal? Dan berikut ulasannya yang dirangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, yaitu tabaruj dan suka pamer. Tabaruj adalah sikap seorang perempuan yang suka menunjukkan atau memamerkan perhiasan mereka. Dunia yang menawarkan berbagai kesenangan ini mampu melenakan mereka hingga lupa batasan yang diberikan dalam syariat Islam. Sehingga mereka pun lebih mementingkan dunia dibandingkan dengan akhirat yang sebenarnya kelak akan menjadi tempat tinggal yang abadi. 2. Berpakaian tapi telanjang. Apa maksud dari berpakaian tapi telanjang? Yakni perempuan yang meski berpakaian namun menunjukkan lekuk tubuhnya, di mana bahan pakaian itu terlalu tipis ataupun ketat. Sedangkan Islam sangatlah menjunjung tinggi kehormatan kaum perempuan, yakni dengan perintah menutup aurat, bukan justru mengumbar auratnya. 3. Meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban setiap muslimin dan juga muslimat. Perempuan yang meninggalkan sholat, maka akan menjadi pengikut Dajjal kelak di hari kiamat. Dan hal ini tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, tetapi juga bagi laki-laki. 4. Murtad. Perempuan yang murtad akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Oleh karena itu, penting bagi seorang perempuan untuk selalu memperkuat imannya dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari fitnah Dajjal. Ada banyak hal yang bisa dilakukan perempuan untuk memperkuat iman. Misalnya saja, berkumpul dengan orang-orang soleha, selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, menjalankan ibadah sunnah, dan masih banyak lagi. Yang kelima, membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan. Dalam hal ini, maksudnya adalah hanya sebatas membaca Al-Quran saja, namun tidak diresapi dalam hati. Oleh karena itu, perempuan yang suka membaca Al-Quran tetapi tidak diresapi, maka akhlaknya pun bisa saja tidak terpuji dan melakukan perbuatan yang buruk. 6. Mengabaikan fitnah Dajjal. Perempuan yang kelak akan menjadi pengikut Dajjal adalah perempuan yang mengabaikan fitnah Dajjal. Perempuan ini tidaklah takut atau merasa khawatir dengan datangnya Dajjal. Orang seperti inilah yang disukai oleh Dajjal. 7. Kufur pada suami. Penting diperhatikan oleh para istri adalah perlakuannya terhadap suami. Islam mengajarkan agar istri taat kepada suaminya dan juga memperlakukan suami dengan sangat baik. Hal itu jugalah yang harus dilakukan suami kepada istri dengan memenuhi hak dari seorang istri. Akan tetapi, ketika suami sudah menunaikan kewajibannya pada istri, namun istri masih sering mengumpat dan juga tidak bersyukur, maka berhati-hatilah. Ini bisa saja menjadi ciri perempuan yang terkena tipu daya Dajjal dan akan menjadi pengikut Dajjal kelak di hari kiamat. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru, datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.